Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita kembali melanjutkan membaca hadis-hadis berkaitan dengan zakat dari kitab Bulughul Maram, yang mana sekarang kita masuk pada hadis nomor 599 pada kitab saya ini, itu berkaitan tentang nisab zakat pada jenis-jenis harta, yang mana kita sudah ketahui bahwa ada jenis harta yang Allah wajibkan pada harta tersebut kewajiban zakat yang diambil apabila sudah memenuhi syarat wajibnya, kemudian diberikan pada fakir miskin. Kita lihat apa saja harta tersebut ya, dari hadis ini, dan hukum-hukum berkaitan zakat juga pada hadis-hadis setelahnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi ma duna khamsi awaqin minal wariki sadaqatun wa laisa fi ma duna khamsi daudin minal ibli sadaqatun wa laisa fi ma duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqatun, rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, pada harta yang kurang dari 5 awakin, 5 awakin jamak dari kata uqiyah, yang mana arti dari uqiyah ini yaitu arba'una dirhaman. Jadi satu uqiyah itu arba'una dirhaman, 40 dirham. 40 dirham. Maka Nabi SAW menjelaskan yaitu batasan mulai menghitung pada harta yang jenisnya dirham, yaitu perak. Maka Nabi katakan laisa bima duna khamsati awaqin, pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Nah, tadi kita sudah ketahui satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Maka sedekatan itu tidak ada kewajiban sedekah. Nah, sedekah itu sudah kita ketahui bahwa para ulama menjelaskan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sedekah yang wajib, kemudian yang kedua adalah sedekah yang bersifatnya sunnah. Dan kita sudah menjelaskan juga di antara rahmat Allah kepada manusia, kepada hambanya, pada hal yang Allah wajibkan pasti selalu ada hal-hal yang disunahkan, ada jenis ibadah yang sama tersebut. Contohnya Allah mewajibkan sholat, maka juga ada sholat yang sunnah. Allah mewajibkan zakat atau sedekah, juga ada sedekah yang sunnah. Kemudian Allah juga mewajibkan puasa, ada juga yang sunnahnya. Kemudian Allah juga mewajibkan ibadah haji, ya, ada juga yang sunnahnya.
yaitu yang dilakukan setelah 1 kali. Pada haji yang pertama kali dilakukan bagi orang yang mampu, dia sudah ada kewajiban ibadah haji. Tapi kalau ingin kembali melakukan ibadah haji, maka ini adalah sifatnya adalah sunnah. Hikmahnya, ya ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar ketika dalam melakukan kewajiban tersebut terdapat kekurangan-kekurangan, maka kita bisa menyempurnakannya dengan ibadah yang sejenis tapi bersifat sunnah. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita ambil dari penjelasan Nabi ini adalah batasan pada harta berbentuk dirham, yaitu apabila sudah sampai 5 uqiyah, berarti 5 kali 20 sama dengan 200 dirham. Ya. Jadi apabila harta dirham itu atau perak sudah sampai senilai dengan 200 dirham, maka baru ada kewajiban untuk menghitung pada harta tersebut sampai 1 tahun hijriyah. Nah, kewajiban berikutnya adalah menghitungnya sampai berlalu 1 tahun hijriyah. Maka pada tahun hijriyah berikutnya wajib kita mengeluarkan sedekah atau zakat. Kemudian berikutnya walaysa fima duna khamsi zawjin minal ibili sadaqatun, dan tidak ada kewajiban sedekah pada harta yang berbentuk unta apabila kurang dari 5. Nah, ini juga sudah kita bahas secara rinci pada hadis-hadis yang sebelumnya tentang kapan mulai nisabnya unta, yaitu apabila sudah mencapai 5 ekor unta, maka ketika itu baru mulai menghitung nisabnya dan berlalu 1 tahun hijriyah. Kemudian walaysa fima duna khamsati awsukin minat tamri shadaqatun, dan tidak ada kewajiban zakat pada harta yang berbentuk kurma apabila kurang dari 5 wasak. Ya, kurang 5 wasak. Berapa 1 wasak tersebut? Ausuk adalah bentuk jamak dari kata wasakun, ya. Yang mana 1 wasak itu situna so'an. Situna so'an. Saya nggak bawa hitung ini. Kayaknya Pak Jiwa ini mahir dalam kita. Jadi 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Nah, kita perhitung bersama ya. 1 sok itu senilai kalau dikonversikan dengan berat berapa? Ada yang tahu? Berapa? 2,5 kilo. Kemudian ada juga yang mengatakan berapa? 2,7. Ada juga ulama yang mengatakan 1 sok itu 3 kilo. Ya, ada juga mengatakan 3,2 kilo. Nah, kenapa terjadi perbedaan pada berat dalam 1 sok itu? Karena memang realitanya ketika dilakukan konversi dari sok itu bentuknya adalah takaran, ya, takaran seperti kalau kita itu yang berbentuk liter, ya. Tapi liter kita di dalam bahasa Arab juga ada yang namanya litur.
kurikulum itu juga dalam masalah ternyata berbeda ukuran takarannya itu. Liter kita dengan liter Irak antar negara itu beda-beda, ya. Jadi liter ada, saya baca juga liter Irak, liter Madinah dalam bahasa Arab. Kemudian liter bahasa kitanya itu berbeda-beda ukurannya. Sehingga ya, di samping ukuran takaran liter itu berbeda, juga bentuk dari apa yang ditakar itu berbeda. Bentuk ukurannya. Contoh, kita tahu kurma itu ada yang besar, ya. Kalau yang besar itu mereknya ada yang tahu? Kalau nggak salah ada namanya Anbar, apa ya, apalagi atau kurma yang satu ukuran itu sebesar ini, apa? Kajol apa? Mejol. Hampir saya bilang kajol tadi. Mejol, ya. Kemudian juga ada kurma Palestina juga besar-besar. Nah itu ternyata saya lihat juga kurma itu jenisnya itu sampai puluhan, hampir ratusan. Kalau yang kecil-kecil. Nah, ukuran kurma itu sendiri berbeda-beda. Ketika dimasuk, nah yang kecil-kecil itu ajwa saja itu ada grade-nya juga, ada grade-nya A, itu yang besar-besar lembut. Kemudian ada yang menengah, ada yang kecil-kecil, kecuali itu yang paling murahnya. Dagingnya tipis, kecil-kecil, keras lagi. Itu murah ajwanya. Tapi kalau yang mahal itu ajwa yang besar-besar, dagingnya tebal, lembut. Nah, ajwa itu sendiri berbeda ukurannya. Ketika ukurannya berbeda ini masukkan dalam satu takaran, beras kita juga berbeda-beda kan. Ada yang padat wangi bentuknya, ada yang ya untuk padat wangi itu agak pipi panjang, ada juga yang panjang-panjang basmati, ya. Ada juga mentik wangi, masalah itu kecil-kecil tapi padat. Nah, sama-sama kita masukkan dalam takaran liter, ya, yang jenisnya paling panjang dengan yang kecil-kecil tapi padat bentuknya. Ketika kita timbang itu berbeda beratnya. Nah, oleh karena itulah sok ini sama dengan salah satu amdad, yaitu 3 mud. Sok Nabi, sok itu ini dalam bahasa Arab, sok itu artinya 2 telapak tangan orang dewasa. Nabi, sok Nabi, ya. Jadi Nabi menangkap ini dimasukkan, itu sama dengan salah satu amdad, sama dengan 3 mud satu sok itu. Berarti kan, coba kita bisa nggak kita ginikan beras itu, coba masukkan ke dalam apa tadi kita timbang, itu juga berbeda. So ini, ya. Kalau yang tangannya besar, itu bisa berbeda dengan tangannya yang kecil. Jadi satu gigi itu 2,5 kilo, ada yang bilang 2,5 kilo, ada yang bilang 3 kilo. Ya. Coba dipraktekkan, diginikan beras itu, coba timbang, sampai kan 3 kilo. 3 kilo itu masukkan kantong plastik besar itu kan lumayan. Ini cuma segini aja kurma. Nah, artinya dalam beras dan kurma itu kan ukurannya berbeda, ya. Nah, makanya itulah yang menyebabkan perbedaan. Tapi rata-rata biasanya kalau kurma digigikan itu rata-rata ada yang 2 kilo, 2 kilo, ada 2 kilo 200 gram, 300 gram, ya. Nah, oleh karena itu para ulama mengambil rata-rata saja, dilebihkan sedikit 2,5 kilo. Tapi ada ulama mengatakan sampai 3 kilo. Dalam artian ketika kita mengeluarkan 2,5 kilo saja sudah melewati dikit, ya. Apalagi kalau kita sampai mengeluarkan 3 kilo satu sok, ini berkaitan dengan zakat fitrah. Nah, maka ya ulama yang ambil jumlah yang lebih banyak itu untuk hati-hati juga supaya jangan sampai kurang dalam kewajiban, karena ini masalah
kewajiban. Rata-rata itu bisa cuma 2 kilo, 2,1 gram, 2 kilo 100 gram, 100 gram ya. Nah, kita kembali pada hadis. Jadi 5 wasak berarti 5 kali 60. 5 kali 60 berapa sok? 300 sok ya. Hah? 300 sok. 300 sok. 300 sok. Nah, kemudian kita konversi pada kilo. 300 kali 2,5 kilo berapa? 750. Nah, itu kalau patokannya satu so itu di kilo 2,5 kilo. Maka kita pahami hadis Nabi ini pada pertanian, kalau dia kurang hasil pertaniannya itu 750 kilo, berarti belum ada kewajiban zakat ya. Tapi kalau sudah mulai 750 kilo, nah kapan dikeluarkan? Ketika panen. Jadi tidak berlalu 1 tahun ya. Berbeda antara pertanian dengan jenis harta unta dan perak tadi. Karena Rasulullah SAW Allah katakan wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah kewajibannya ketika panennya. Nah, jadi pada pertanian ini berbeda pada jenis harta yang lain. Pertanian ketika panen. Kalau kita ambil yang dua, nah kalau di sini kita lihat ya di buku ini, saya lihat satu ausukin salah semian sahih 300 sok. Wasamun kama arafta al-ba'id, maaf saya salah tadi ya. Satu so itu al-ba'id amdan 4 mun, bukan 3 tapi 4 mun. Wal mutu ritlun wa thalathu ritlin. Ya. Ya 1 mun itu kalau di liter 3,5 liter. Fasamu yuqaribu kilogram. Nah di situ ini 10 kilogram. Satu so itu 2,5 kilo gram. Ya. Maka kalau tidak ditambah dihasilkan di sini. Berarti di sini mengambil pendapat mayoritas ulama sama dengan 750 kg. Tapi coba saya pernah juga baca buku kita nilai itu sama dengan 5 wasak itu sama dengan 690. Berarti 660 bagi berapa jadinya? Bagi berapa Pak? Bagi 300 berapa? Berapa? 2,3 per kilo ya, per 1 so itu 2,3. Nah, jadi yang ngambil 660 itu berarti ngambilnya 2 kilo 300 gram. Nah ini, jadi itu perbedaan ini biasa kita baca. Jadi jangan bingung ketika kita baca buku yang lain itu 660 kg. Nanti juga kalau ambil 1 so itu sama dengan 3 kilo, pasti akan lebih lagi. Ya kalau 3 berarti kali 3 900 ya, 900 kilo. Nah itu biasa berarti. Tapi yang 750 kg ini ya yang banyak dipahami oleh para ulama. Ya ulama-ulama internasional ambil 2,5 kg. Tapi perbedaan itu biasa ya dalam masalah takaran ini karena memang realitanya berbeda. Nah inilah nisab pada zakat pertanian. Nah sekarang saya sudah mengetahui hadis Nabi tentang batasan mulai menghitung harta yang wajib zakatnya.
Walau min hadis Abi Sa'id, dan juga diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, dari hadis jalur Abi Sa'id, laisa fima duna khamsati awsuqin min tamrin wala habbin shadaqah. Nah, jadi kalau tadi dalam hadis yang pertama, hadis Jabir dikeluarkan Muslim, itu hanya ada lafaz tamar. Tamar itu artinya kurma yang sudah mengering. Ya, jadi kurma itu ada nama-nama yang khusus pada fase tingkat kematangannya. Ketika dia masih kecil, namanya nggak tahu ya. Tapi ketika sudah mulai sudah masih hijau, itu namanya balah. Ya, balah itu masih hijau. Tapi hijau itu pun tidak semua jenis kurma itu masih muda itu hijau. Makanya mudanya merah. Nah, jadi balah itu artinya kurma yang masih muda aja tapi belum matang. Kemudian rutok itu sudah di atas balah. Nah, kalau rutok itu berarti sudah mulai ada matang sedikit-sedikit. Nah, kemudian rutok ini kalau dibiarkan atau dijemur, ya, dia dibiarkan di pohonnya agak tua, nah dia akan jadi tamar. Dan tamar ini kalau dijemur lagi maka menjadi sempurna, bisa tahan lama. Nah, makanan pokok itu tamar. Ya, karena kalau rutok nggak bisa disimpan, rutok itu hanya untuk paling 1 hari 2 hari, ya dia akan rusak dia. Tapi kalau yang dijadikan makanan pokok itu yang berbentuk tamar yang sudah dikeringkan, itu bisa bertahan 1 tahun bahkan lebih. Ya, jadi tamar, makanan pokok adalah tamar. Oleh karena itu Nabi nyebutnya adalah tamar. Jadi bukan pada rutoknya. Nah, jadi kemudian dalam hal berbeda dengan hadis Abi Sa'id, di sini ada tambahan kata habbin. Habbin itu artinya biji-bijian, seperti gandum, ya, yang ada di masa Nabi itu seperti gandum. Kemudian kalau kita bijian yang kita pakai adalah padi, ya, padi itu beras, padi ya. Oke, kalau kita. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim dan Imam Bukhari. Berikutnya, an Salim bin Abdullah an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al-usru wa fima saqat wa fima suqiya bin nadhi nisbul usri rawahu Bukhari wa Abi Dawud aw kana ba'lan al-usru wa fi ma suqiya bis-sawani aw yudhi nisbul ushur. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dari Nabi SAW berkata, pada pertanian yang diairi oleh langit, maksudnya oleh hujan, wal uyun, dan juga dari mata air, au kana athariyan, yaitu maksud dengan athariyan ma yatasarrabul ma'u bi aruqihi li baladin fil ardi wa qaulul ma'i qariban min wajhiha. Jadi athariyan itu yang mana tanahnya itu menjadi basah karena ada air yang merambat air itu apa? Kalau melalui tempat-tempat yang sempit merebes, ya, air itu merebes, tanah itu menjadi basah karena air merebes ke sana. Ya, kenapa merebes ke sana? Karena memang ada mata air yang dekat dari sana. Ada mata air dekat sana. Jadi
tidak langsung disiram air ke sana, tapi airnya dialiri di sekitarnya, yang mana dia tanah jadi basah karena air yang mengalir di dekatnya itu. Ya. Kalau padi kan menanam padi itu airnya harus dimasukkan ke dalam sawah, padinya tergenang oleh air, ya kan? Tapi kalau kurma, saya lihat perkebunan kurma itu airnya itu aja dialirkan sekitar kurma. Ya, jadi tidak dibasahi kurmanya, tapi air dialiri ke sekitar, sehingga tanahnya itu jadi dari bawahnya itu karena ada landasan air yang masuk dari sela-sela tanah, sehingga ini yang sebagai yang dibutuhkan oleh pohon tersebut untuk kebutuhan pertumbuhan pohon tersebut. Ya. Dan jadi dalam bahasa Arab namanya asariyan. Ya. Jadi hadis Nabi menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pengairan yang sifatnya ini kalau kita perhatikan berarti yang tidak ada biaya. Kenapa? Karena pertama pengairannya itu yaitu dari air hujan. Nah, kalau pagi berarti ada hujan istilahnya. Atau dari mata air yang dialirkan, apakah dari sungai atau dari irigasi yang sengaja dibikin, atau karena tanah itu basah disebabkan dekat dari sumber air. Maka al-musyru, Nabi menjelaskan batasan yang dikeluarkan yaitu 1/10. 10%-nya, ya. Maka kewajiban mereka adalah 10%, 1/10-nya. Wa bima suqya bin nadhi nisbul ushur. Dan pada pertanian yang diairi dengan cara nadhi, wal muradu huna as-saniyah awil ibil, ya, diairi dengan menggunakan unta. Jadi unta itu dipekerjakan untuk memutar alat seperti, jadi dia berputar terus unta itu. Nanti air akan ini untuk memutar mesin, yang nanti mesinnya akan mengeluarkan air. Jadi pompa airnya zaman dulu menggunakan tenaga hewan. Kalau sekarang untuk menggerakkan pompa itu pakai listrik, ya, kalau dulu pakai hewan. Nah, sama-sama ada biaya. Kalau listrik kan ini bayar listriknya, tagihan listrik. Kalau bayar hewan ini berarti kita apa? Mencarikan makan hewan itu. Jadi butuh biaya untuk cari makan hewannya, untuk menggerakkan. Nah, ada biayanya. Maka berapa kewajiban zakatnya? Nisful ushur, separuh dari 10-nya, berarti 5%. Ya, 5%. Rawal Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari, wa Abi Daud, au kana ba'lan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, atau ba'lan al-ushur. Ba'lan itu artinya sama dengan asariyat tadi, ya. Jadi kalau tadi dalam hadis pertama asariyat atau ba'lan, yaitu yang basah dari air yang menyerap ke tanah tersebut karena dekat dari sumber mata air, maka dia 1/10. Wafi masuk ya bisawani awunati disulusur. Sedangkan kalau pengairannya dengan cara menggunakan hewan, ya, pahami, berarti kalau dia pupuk, kita dalam padi tersebut kita perlu membeli pupuk. Padahal walaupun airnya gratis, airnya sudah gratis, ya, itu dari irigasi sungai. Kemudian tapi biayanya dari pupuk, karena beli pupuk. Nah, ini yang mana ini? Apakah kita keluarkan 5% atau 10%?
5%. Karena ada biaya pupuk. Ya, dari kami salah. Salah. Kenapa salah? Karena Nabi yang disebutkan Nabi adalah air. Nah, melihatnya pada air. Ya. Sedangkan pupuk memang muncul biaya, tapi dengan dipupuk itu mengakibatkan hasilnya apa? Lebih banyak dengan yang tidak dipupuk. Ya. Jadi yang dilihat oleh Nabi SAW bukan pupuk dan tidaknya, tapi yang tumbuh secara alami, tapi dilihat pengairannya. Karena dengan pupuk itu, dengan tidak dipupuk pun sudah tumbuh tanah tersebut. Kalau dipupuk kan berarti akan membuat hasilnya lebih banyak. Nah, jadi bukan 5%, tapi 10%-nya. Kira-kira bisa dipahami. Ya. Tapi kalau pengairan, kalau tidak diairi dengan air, tanamannya mati dia. Tapi pupuk ini tidak dianggap biaya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Karena memang tujuan dengan tidak dipupuk itu sudah hidup, tapi dipupuk itu tujuan untuk memberikan hasil yang banyak, sehingga ya tetap dia tidak dihitung, ya tetap dikeluarkan 10%-nya. Tetapi kalau seandainya, bagaimana seandainya jika tanaman ini ada yang bentuk tanahnya itu dia menanam karena jauh dari sumber air. Nah, dia sengaja menanamnya itu di musim-musim yang, atau tanaman itu yang terkadang mengalami sebagiannya di musim panas, sebagian di musim hujan, sengaja ditanami. Nah, ketika musim hujan, pengairannya dari air hujan, misalkan 3 bulan itu pakai dari hujan. Nah, panennya 6 bulan misalkan, 3 bulan berikutnya itu dengan listrik pompa. Karena memang air ini kalau tidak disirami mati tanamannya, sehingga menggunakan pompa listrik. Nah, ini berapa yang jumlah atau yang harus wajib dikeluarkan? Jadi berapa? 5. Nah, maka diambil tengah-tengahnya antara 5 dengan 10, berapa tengah-tengahnya? 7,5. Jadi kewajibannya adalah 7,5. Karena separuhnya hujan, separuhnya biaya, sehingga diambil di tengah-tengah tersebut. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, berikutnya, ini menjelaskan, di sini menjelaskan jumlah yang harus dikeluarkan. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhuma, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahumma la ta'khudha fi sadaqah illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz, semoga Allah meridai keduanya, Nabi SAW bersabda, jangan kalian ambil wahai Abu Musa dan Mu'adz. Ya, Abu Musa dan Mu'adz ini diutus oleh Nabi SAW pada suatu kaum, Mu'adz ke Yaman dan Abu Musa juga. Maka Nabi berpesan kepada utusan-utusan beliau yang akan menyampaikan masalah agama kepada umat satu kaum, jangan kalian ambil zakat itu kecuali hanya jenis-jenis yang 4 ini. Pertama asyair, yaitu gandum. Wal hinthah, ini jenis gandum. Jadi gandum itu ada yang 2 jenis. Awal kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas gandum itu ada 2 jenis. Ada yang jenisnya panjang, ada yang pendek juga. Namanya pun berbeda dalam bahasa syair dengan hinthah. Wazabib wat tamri. Jadi gandum kedua jenisnya, kemudian zabib itu kurma yang sudah kering. Anggur yang sudah kering. Nah, di zaman Nabi SAW, di antara makanan kurma adalah anggur yang sudah dikeringkan, makanan pokoknya. Nah,
kalau yang masih segar itu untuk sebagai buahan. Tapi kalau yang sudah dikeringkan, kalau bahasa kita apa? Kismis ya. Nah, yang sudah dikeringkan itu makanan pokok. Ya, kemudian buat tamri dan kurma yang sudah kering. Nah, ini yang hanya ada kewajiban zakat. Rawahu Tabrani wal Hakim. Jadi zakat pertanian itu apakah kepada semua pertanian atau hanya terbatas pada jenis-jenis pertanian saja? Ada sebagian jenis tanaman saja. Maka Allah Ta'ala, karena di sini Nabi menjelaskan jangan kalian ambil kewajiban zakat pada pertanian kecuali 4 ini saja, yaitu gandum, kismis dan kurma. Nah, terus berarti padi, ya, ini tidak ada kewajiban zakatnya karena tidak disebut Nabi, ya kan? Sebagian orang memahami itu. Kemudian apalagi orang akan makan apa? Makanan pokoknya masih ada yang bukan jagung misalkan bersama makanan pokoknya, atau sagu misalkan makanan pokoknya. Sagu yang makanan pokok itu yang tepungnya yang mana Pak? Sagu yang segarnya tepungnya, bukan sagu yang dari pohon itu yang curah-curah itu yang dimakan, enggak. Siapa yang tahu? Yang biasanya Allah mentakdirkan manusia itu berpikirnya tidak mungkin dia akan menjadikan makanan pokok kalau tidak bisa disimpan lama. Manusia itu pasti dia akan menjadikan makanan kebutuhan pokoknya yang dimakan sehari-hari, pasti itu yang bisa ditahan lama, yang bisa disimpan lama di gudang. Nah, sagu itu yang makanan pokoknya itu apakah yang setelah di pohon apa namanya? Pohon sagu. Sagu itu dari pohon sagu ya, dipotong-potong, kemudian diperas ya. Nah, sari padinya itu diambil kan. Nah, kalau sari padinya itu tahan enggak? Dikeringkan dulu di dalam apa ya? Berarti yang keringnya itu ya, yang keringnya itu yang berarti tepungnya itu ya. Nah, tepungnya itu yang jadi hitungannya. Nah, maka ya para ulama berbeda pendapat. Zakat itu hanya pada 4 ini saja. Kemudian ada yang memahami seluruh pertanian. Pada sawit ada zakat pertanian. Nah, sawit zakat pertanian enggak? Karena ini perlu kita jelaskan kenapa kita memahami zakat pertanian itu semua pertanian. Sawit pertanian, zakatnya zakat pertanian. Enggak zakat pertanian. Kemudian mangga zakat pertanian. Nah, maka jumhur ulama mengatakan zakat pertanian itu hanya pada yang dijadikan makanan pokok pertaniannya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Maka dikiaskanlah ya, maksud Nabi SAW pada gandum, kismis dan kurma ini makanan pokok yang ada di Madinah ketika itu atau Arab ketika itu. Ya. Yang pertaniannya makanan pokok mereka itu daging dan yang makanan ketiga ini. Maka Nabi menjelaskan pada pertanian itu makanan pokok, maka termasuk padanya beras dan makanan pertanian makanan pokok yang lainnya yang bisa tahan lama disimpan. Ya. Kemudian Walidaru Qutni an Mu'ad, diriwayatkan dari Mu'ad bin Mu'ad berkata, fa'amal kisahu wal bintihu wal rumman wal qasabu faqad afa anhu Rasulullah SAW wa isnadu dhaif. Adapun kisah al-kisah ini jenis tanaman buah ya. Kisah lupa sama kisah. Wal bitih ini semangka, wal rumman delima, wal qasbu
Nabatun yakunu saku anabi wa qu'uban. Kosbon ini seperti ini, seperti yang tebu gitu ya. Seperti tebu gitu yang ada, ya tebu, kosbon itu tebu. Kisah ini saya lupa, kisah ini kisah semangka tidak? Binti kisah semangka ada? Kisah timun. Timun kisah real ya. Timun. Nah ini tanaman-tanaman yang ya semangka, timun, delima, tebu. Nah maka apa? Afaan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW maafkannya. Berarti ya sifatnya buah, semangka, rambutan, durian, kemudian mangga. Jadi ada sifatnya buah, bukan makan pokok. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW memaafkan. Maksudnya, ya, di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan al-halalu ma'ahallallah, yang halal itu yang Allah halalkan, wal haram ma'haramullah, yang haram itu yang Allah haramkan. Wa masakata anhu faqad afa ankum. Adapun yang Allah tidak menjelaskan apakah ini halal atau haram, maka Allah memaafkan kepada kalian. Fakhudhu, maka hendaklah kalian terima afiyatahu, maaf dari Allah. Artinya maaf ini adalah keringanan Allah Ta'ala, artinya sesuatu yang boleh ya, artinya maka maksud dalam hadis ini faqad afa anhu, artinya tidak ada kewajiban untuk pada jenis harta ini. Nah ini adalah bentuk rahmat Allah ya kepada manusia ketika memiliki tanaman mangga atau buah-buahan lainnya sampai ratus hektar, tidak ada kewajiban. Nah, ini adalah bentuk rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah memiliki hikmah kenapa padi ada, kenapa mangga pada juga banyak, atau sawit juga, ya kan orang perlu sampai ratusan hektar, tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi itu pada pertanian. Kalau mangganya ya sudah dijual, maka masuk zakat apa? Perdagangan. Nah hikmahnya begini, kalau kita punya mangga untuk makan sendiri, silahkan punya mangga ratusan hektar, yang tidak wajib zakat pada pertanian. Artinya memang untuk dimakan ya, karena ini tidak ada lama. Apakah mampu kita menghabiskan mangga ratusan hektar? Tidak. Pastinya dan nanam ratusan hektar lebih jual, maka dia jadi barang perniagaan. Jadi wajibnya zakat dengan masuk pada bagian perniagaan. Maka sawit adalah barang perniagaan. Mangga kalau yang sudah tujuannya dijual, maka barang perniagaan. Maka kewajiban zakatnya dari yaitu 1 tahun Hijriah dan sampai nisab yaitu kira-kira 85 gram emas. Allah Ta'ala, saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan kalau ada yang kita diskusikan, ditanyakan supaya lebih jelas, dipersilakan. Ustaz mau tanya. Ya. Pada umumnya untuk pertanian padi itu kan ada dua pihak, yang punya sawah, lahan, dan kemudian yang menggarap. Itu kalau misalnya hasil akhirnya misalnya 1 ton misalnya, kemudian ada perjanjian misalnya yang punya lahan itu 50-50 lah, yang punya lahan 50%, yang menggarapnya 50%. Itu apakah ketika bayar zakat itu digabung, jadi sebelum dibagi dua atau bagaimana? Nah, membayar zakatnya itu ketika panen. Jadi panen, begitu panen, jadi bukan dilihat pembagiannya dulu, tapi waktu panen berapa hasil panennya keluarkan dulu zakatnya. Setelah itu baru yang dibagi. Nah, itu baru dibagi. Tapi ini untuk beras yang tujuannya untuk dimakan. Ya, memang tujuannya untuk dimakan. Nah, artinya Allah wajibkan untuk makan ini, begitu panen dimakan pasti tidak habis. Tidak habis, sehingga dia akan menyimpan. Nah, Allah membatasi harga disimpan ini, yaitu hanya kalau sudah lebih 750 kg, ini sudah banyak kamu simpan ini, harus berikan kepada fakir miskin ya, orang lain yang membutuhkan. Kamu sudah 750 kg, kalau hanya keluarga paling 5, ini bisa sampai 1 tahun kayaknya, kurang 1 tahun. Nah, kamu sudah terpenuhi kebutuhan 1 tahun, berikan lagi orang lain. Nah, itu Allah mewajibkan hikmahnya. Tapi kalau rata-rata orang sekarang menanam padi itu tujuannya untuk dijual, maka bukan zakat pertanian, tapi zakat perdagangan.
dilihat dulu hasilnya sudah sampai belum 85 juta. Ya, 85 juta. Kalau sudah sampai berarti dikalkulasikan, karena dia nanam biasa pertanian pedagang ini kan sampai 2 kali setahun kan. Nah, jadi hasil pertama sudah sampai, hasilnya kan 100 juta. Ya, ditahan dulu. Maka tahun berikutnya ternyata ya sudah 1 tahun dia masih sampai di stopnya, maka dikeluarkan zakat perdagangan, yaitu 2,5% dari total barang dagangan itu dan juga uangnya. Ya, Allah taala. Ada lagi? Kalau kita bayar zakat itu, kalau zaman dulu kan ditarik ya oleh pemerintah zaman dulu. Kalau sekarang kan tidak ada tarik, berarti kita inisiatif sendiri untuk dibayarkan ke ZIS, atau kita bisa membayar sendiri ke misalnya bagi miskin gitu, atau bagaimana? Ya, kalau kita bayar sendiri, ya, tentunya ketika di dalam kita sekarang tidak ada baitul mal, ada sebetulnya ZIS kan, ditarik ZIS. Nah, ZIS itu yang menghitung, menarik. Sebetulnya kalau kita itu seperti pajak itu. Pajak itu yang akan mendatangi setiap orang-orang yang pertanian atau yang usaha, mereka yang mendatanginya. Nah, ternyata kalau ZIS pun belum, mereka sifatnya belum ada undang-undang yang diwajibkan, sehingga mereka tidak berani. Nah, tidak ada undang-undang, karena bisa-bisa nanti dipenjarakan ya, sehingga secara hukum tidak bisa mengambil hak orang lain, maka ya mereka tidak berani. Otomatis bagaimana? Nah, otomatis mana yang maslahatnya? Nah, intinya bahwa Rasulullah SAW mengatakan untuk kalau min hadinya ini motor dengan bukan yang diambil dari orang kaya dan diberikan dalam bagi miskin di sekitar itu, ya di sekitar itu. Maka mana hikmahnya? Apakah kita mana yang lebih banyak maslahat kalau kita terkadis, tapi tidak langsung pada terang kita. Ya, jadi tentu dia dulu kalau bisa kita tahu kalau kita dengan sendiri, atau ini terkadang kita malu, misalkan malu maksudnya gini, ketika kita ada kewajiban zakat misalkan 200 juta yang kita akan salurkan. Nah, cuma kita lihat saudara kita ini berapa haknya. Kita tahu dia kekurangan atau bulan, cuma haknya batasannya berapa? Paham tuh saya? Karena batasan hak orang fakir miskin ini hanya kebutuhan 1 tahunnya. Nah, kalau lebih dari kebutuhan 1 tahunnya, maka jadi haram bagi dia dengan jalan lain. Nah, untuk mengetahui kebutuhan 1 tahun ini kadang-kadang kita bingung cara menghitungnya, ya, bingung. Yang sampai kita berikan juga lebih dari haknya menjadi hal bagi dia, karena zakatnya yang boleh untuk 18 tahun. Nah, hal bagi dia, kita malu menanyakan menghitung-hitungnya, dia pun sungkan pada kita. Ya. Maka ya, saya ada yayasan yang saya jadi ketuanya. Nah, ini bisa caranya kami menerima itu, yayasan itu menerima zakat orang-orang yang memiliki zakat, tapi ingin disalurkan. Kami utamakan dulu. Misalkan Bapak ada berada yang paling miskin, silakan rekomendasi pada kami akan memverifikasinya, kami akan wawancara dia, kemudian kami akan tanya kebutuhannya sehingga betul-betul pas sasaran di paket miskin kebutuhannya lainnya apa. Nah, jadi pun kalau kita ingin menyalurkan sungkan untuk menyanyikan ini bisa dengan yayasan atau yayasan lainnya itu yang mereka cari seperti itu, ya, sehingga kita memuzakinya kepada sasaran pada orang kerabatnya, orang dekatnya. Nah, ataupun kalau kita sendiri juga boleh kita suruh dia itu berapa kebutuhan pokoknya, nanti kita sendiri yang menghitungnya haknya berapa. Allah taala alam. Jangan sampai salah sasaran, karena Allah menyebutkan hanya 18 tahun. Kalau bukan asma berapa ini zakatnya tidak sah dan dia akan berdosa. Allah taala alam. Saya rasa cukup kita tutup dengan doa bertulis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.